malam ini, saya akan membawa kalian masuk ke dalam sebuah cerita horor. Tentang sebuah warung mie ayam yang ramai oleh pelanggan. Namun di balik kesuksesannya, tersimpan rahasia kelam. Seorang wanita bernama Ibu Niti, bersama suaminya Pak Taryo, rela menempuh jalan pintas demi mempertahankan usaha mereka. Dengan cara pesugihan yang mengerikan, tapi ingat, setiap perjanjian dengan setan selalu ada bayaran. Dan bayaran itu lebih mahal dari apapun. Inilah kisah horor warung mie ayam, bersiaplah. Karena cerita ini bukan sekadar legenda, melainkan peringatan. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hiduplah sepasang suami istri bernama Ibu Niti dan Pak Taryo. Mereka bukan orang kaya, tapi cukup dikenal di kampung karena warung mie ayam sederhana yang mereka kelola bersama. Letak warungnya berada di depan rumah mereka, berdinding kayu dan beralaskan semen kasar. Meski sangat sederhana, rasa mie ayam buatan Ibu Niti dikenal enak dan murah, sehingga banyak warga yang suka datang, apalagi saat sore hari. Setiap hari, Ibu Niti bangun lebih pagi. Dari ayam berkokok, ia merebus air, menyiapkan kaldu, dan memotong ayam dengan penuh semangat. Pak Taryo membantunya menyiapkan meja, menyapu halaman, dan mengatur kursi plastik agar pengunjung nyaman. Mereka sudah bertahun-tahun menjalani usaha ini dan menggantungkan hidup sepenuhnya dari hasil jualan mie ayam. Namun, keadaan berubah sejak beberapa bulan terakhir. Di ujung jalan yang sama, hanya berjarak sekitar 200 meter dari warung mereka, Pak Lukman, adik kandung Pak Taryo, membuka warung mie ayam juga. Bedanya, warung Pak Lukman terlihat jauh lebih modern. Ia membangun tempat makan semi permanen dengan dinding tembok dan cat cerah. Meja dan kursinya lebih baru, ada kipas angin, bahkan pelayan muda yang cekatan. Awalnya, Ibu Niti dan Pak Taryo masih tetap berusaha sabar dan positif. Tapi kenyataan pahit tak bisa dihindari. Pelanggan mereka mulai berkurang drastis. Warung yang biasanya ramai kini sering sepi. Kursi-kursi yang dulu selalu terisi kini lebih sering kosong. Anak-anak muda, para tukang ojek, hingga para buruh bangunan kini lebih memilih mie ayam Pak Lukman. Setiap malam, Ibu Niti termenung di dapur. Ia menatap mangkuk-mangkuk kosong dan sisa mie yang tak habis terjual. Hatinya geram. Ia merasa dikhianati oleh saudara sendiri. Kenapa harus jualan yang sama? Kenapa bukan jualan lain? Padahal tahu kita hidup dari warung ini, gerutunya sambil mencuci piring dengan penuh amarah. Pak Taryo mencoba menenangkan istrinya. Namanya juga rezeki. Nitun, kita usaha, Allah yang atur. Lukman juga cari makan. Mungkin nasib kita memang sedang diuji. Namun, Ibu Niti tidak bisa menerima dengan mudah. Baginya, persaingan ini terasa seperti pengkhianatan. Ia mulai menaruh curiga. Apakah ini sekadar persaingan biasa, atau ada sesuatu di balik kesuksesan mendadak warung adik iparnya itu? Setiap kali melewati warung Pak Lukman, ia tak bisa menahan rasa sakit hati, terlebih ketika melihat senyuman puas di wajah adik iparnya, seolah mengejek keterpurukan mereka. Bahkan, pelanggan lama mereka yang dulu akrab kini seperti tak mengenalnya lagi. Dunia seperti berubah. Ibu Niti makin hari makin tenggelam dalam amarah, iri, dan rasa tidak terima. Suatu malam, saat gerimis turun pelan, Ibu Niti duduk sendiri di bangku kayu depan rumah. Di hadapannya, warung sepi, dan hanya tersisa satu mangkuk mie dingin yang tak terjual. Ia menatap kosong ke jalan yang basah. Lalu, tanpa sadar, air matanya jatuh. Kalau saja ada cara lain, asal warung ini ramai lagi, aku rela lakukan apa saja. Bisiknya lirih. Kala itulah, angin malam berembus sedikit lebih dingin dari biasanya, dan di kejauhan, terdengar suara seperti bisikan pelan samar. Namun membuat bulu kuduknya berdiri. Suara itu berkata, rezeki bisa datang, kalau kau berani menukar sesuatu yang lebih dari sekadar uang. Dan sejak malam itu, hidup Ibu Niti tak lagi sama. Sejak malam itu, ada yang berbeda pada diri Ibu Niti. Ia tidak lagi hanya murung dan kecewa, tapi kini mulai terlihat gelisar. Matanya sering memandang ke arah jalan raya di depan rumah, seolah menunggu sesuatu. Ia tak banyak bicara dengan Pak Taryo, dan jika diajak ngobrol, jawabannya pendek-pendek saja. Yang lebih aneh lagi, Ibu Niti jadi sering duduk sendirian di depan warung menjelang malam. Bahkan ketika hujan gerimis turun sekalipun, Pak Taryo beberapa kali menegur, "Niti, masuklah. Malam-malam begini duduk di luar malah masuk angin nanti." Namun, Ibu Niti hanya menjawab singkat, "Udara malam bikin tenang." Padahal sebenarnya,
Ada sesuatu yang terus terngiang di kepalanya. Sejak malam ia mengucapkan kalimat, "Aku rela lakukan apa saja." Suara aneh itu selalu muncul di telinganya setiap ia sendirian. Suara bisikan yang tak jelas asalnya. Namun, seolah membimbingnya ke satu arah. Suara itu menyebut tentang kawan, tentang jalan pintas, dan tentang tumbal. Awalnya, ia pikir itu hanya halusinasi, tapi suara itu terus datang, bahkan kadang terdengar saat siang hari ketika ia mencuci piring atau memasak kaldu. Setiap kali suara itu muncul, kepalanya terasa berat, matanya panas, dan dadanya berdebar. Sampai suatu sore, Ibu Niti memutuskan keluar rumah tanpa memberitahu suaminya. Ia naik angkot ke pasar malam yang kebetulan sedang digelar di lapangan desa tetangga. Ia tak tahu kenapa ia ke sana. Kakinya seperti digerakkan oleh naluri. Di tengah hiruk-pikuk lampu kerlap-kerlip dan suara musik dari wahana permainan, ia berjalan melewati lapak-lapak mainan, pakaian, dan makanan. Sampai akhirnya pandangannya tertarik pada satu tenda kecil lusuh di pojok yang tampak sepi. Berbeda dari lapak lainnya, di depan tenda itu tertulis tulisan tangan, "Peruntungan dan jalan rezeki, buka mata batinmu." Entah dorongan dari mana, Ibu Niti melangkah masuk di dalam. Bau dupa memenuhi ruangan. Duduk di balik meja kayu pendek, seorang perempuan tua berpakaian serba hitam, kulitnya keriput, matanya tajam seperti menusuk langsung ke hati. Tanpa diminta, perempuan tua itu berkata, "Rezekimu sempit karena saudara sendiri menutup aliranmu." Ibu Niti terkejut. Belum sempat bicara, si perempuan lanjut, "Kau ini, kau marah, dan kau siap membayar, benar?" Ibu Niti tak mampu berkata-kata, ia hanya mengangguk pelan. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang mendorong untuk terus mendengarkan. Perempuan itu mengeluarkan selembar uang kertas dari dalam kotak tua. Uang itu sudah lusuh, dan nilainya hanya Rp5.000. "Ambil ini, letakkan di persimpangan jalan saat malam, di tempat yang sepi. Biarkan siapapun mengambilnya. Jangan dilihat, jangan ditunggu. Pulang saja," ucapnya dingin berlalu. "Apa yang akan terjadi?" tanya Ibu Niti dengan suara gemetar. "Yang mengambil uang itu akan menjadi penukar jalan rezekimu. Tapi ingat, ini harus terus dilakukan. Jika kau berhenti, maka penagih akan datang dan menuntut rezeki yang telah kau nikmati. Tumbal akan menagih, dan jika tak diberi, kau dan keluargamu yang akan diminta." Ibu Niti menatap uang 5.000-an itu dengan perasaan bercampur aduk. Ia tahu ini bukan hal yang baik, tapi bayangan warung ramai, suara pelanggan tertawa, dan uang yang mengalir di laci membuat imannya goyang. Tanpa pikir panjang, ia mengambil uang itu dan keluar dari tenda. Tak ia sadari, dari balik tirai tenda, perempuan tua itu menyeringai, memperlihatkan senyum penuh gigi hitam yang tak utuh lagi. Malam itu, setelah Pak Taryo tertidur, Ibu Niti diam-diam keluar rumah. Ia membawa uang 5.000-an itu dan melangkah ke sebuah tikungan sepi di ujung kampung, dekat pohon beringin tua. Dengan hati berdebar, ia menaruh uang itu di atas tanah, lalu berbalik dan berjalan cepat menuju rumah. Sesampainya di rumah, ia tak bisa tidur. Jantungnya berdetak kencang, tubuhnya terasa panas, tapi entah mengapa, ada rasa puas dalam hatinya, seolah ia telah membuka pintu menuju sesuatu yang besar. Dan benar saja, keesokan harinya, warung mie ayam mereka mendadak ramai. Belasan pelanggan datang bergantian. Bahkan orang-orang yang sebelumnya lebih memilih ke warung Pak Lokman, kini datang kembali. Ada yang memuji rasa kuahnya lebih enak dari dulu, ada yang bilang mie-nya sekarang lebih kenyal. Ibu Niti hanya tersenyum kecil, namun matanya menyimpan kegelisahan. Di balik semua itu, satu kabar mengejutkan pula terdengar dari warga. Seorang anak kecil ditemukan meninggal tertabrak motor tak jauh dari tikungan tempat uang itu diletakkan semalam. Sejak warung mie ayam milik Ibu Niti dan Pak Taryo kembali ramai, suasana rumah mereka pun mulai berubah. Tak ada lagi keluhan tentang bahan makanan yang tak habis terjual, tak ada lagi wajah lesu karena dagangan sepi. Ibu Niti mulai terlihat lebih ceria, senyum kembali menghiasi wajahnya. Bahkan, dalam seminggu terakhir, penghasilan mereka naik drastis. Satu hari bisa habis sampai 3 panci mie, sesuatu yang sudah lama tidak mereka rasakan. Namun, di balik itu semua, ada sesuatu yang mulai mengganggu hati Pak Taryo. Ia merasa heran, kenapa tiba-tiba pelanggan bisa sebanyak ini? Bahkan pelanggan yang dulu pindah ke warung adiknya, Pak Lokman, kini balik lagi
Tak sedikit pula orang yang datang dari kampung sebelah hanya untuk mencicipi mie buatan Ibu Niti. Aneh, pikir Pak Taryo. Ia tahu tidak ada resep baru yang ditambahkan. Tidak ada promosi khusus. Tapi rezeki datang mengalir begitu saja. Ini berkah atau ujian? Gumamnya suatu malam ketika melihat istrinya menghitung uang hasil dagangan di ruang tengah. Ibu Niti hanya tersenyum kecil sambil tetap menunduk menghitung lembar demi lembar. Uang yang terlipat rapi, namanya usaha. Mas, mungkin Tuhan kasihan sama kita, jawabnya datar. Tapi hati kecilnya tahu betul, ini bukan soal kasihan Tuhan, ini soal perjanjian diam-diam yang sudah ia lakukan. Sejak kejadian malam itu, ia rutin melempar uang 5 ribuan di lokasi yang sama tikungan sepi dekat pohon beringin setiap malam Jumat Kliwon. Ia melakukannya dengan hati dingin, tanpa berpikir dua kali. Ia bahkan mulai menyimpan beberapa lembar uang 5 ribuan khusus untuk ritual itu yang membuatnya terus yakin adalah hasilnya nyata. Setiap kali ia melempar uang di sana, warungnya semakin ramai di hari berikutnya. Pelanggan bertambah, pesanan meningkat, bahkan ada orang yang datang 2 kali dalam sehari. Namun, setiap rezeki itu datang, selalu ada korban. Sudah 2 kali kejadian aneh terjadi di sekitar lokasi uang dilempar. Pertama, seorang anak kecil tertabrak sepeda motor dan meninggal dunia. Kedua, seorang pemuda penjajah cilok tiba-tiba kejang-kejang di tempat yang sama, lalu tak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal setelah 3 hari dirawat. Semua terjadi dalam waktu yang berdekatan. Berita itu mulai menyebar di desa, membuat warga mulai takut melewati tikungan itu saat malam. Tapi tak ada satupun yang tahu siapa yang menaruh uang di sana. Hanya Ibu Niti yang tahu, dan ia terus merahasiakannya. Suatu malam, saat Ibu Niti bersiap untuk kembali menjalankan ritualnya, Pak Taryo mencurigainya. "Kamu mau kemana, Nit? Sudah malam begini," tanya Pak Taryo saat melihat istrinya mengenakan jaket dan membawa senter kecil. Ibu Niti sempat terdiam, jantungnya berdetak cepat. Ia lalu menjawab dengan santai, "Keluar sebentar, mau buang sampah dan beli garam di warung Umi." Padahal ia sudah menyiapkan uang 5 ribuan yang digenggam erat di dalam saku jaketnya. Pak Taryo mengangguk, walau dalam hati ia merasa ada yang janggal. Ia pun diam-diam mengikuti Ibu Niti dari kejauhan. Saat Ibu Niti tiba di tikungan dekat pohon beringin, ia berhenti, menoleh ke kanan dan kiri. Setelah merasa aman, ia mengambil uang 5 ribuan dari saku dan meletakkannya di pinggir jalan, dekat akar pohon besar. Lalu ia buru-buru kembali pulang. Pak Taryo yang melihat dari balik semak langsung terkejut. Ia tidak langsung menyadari maksud istrinya, tapi firasat buruk mulai muncul. Ia tahu pohon beringin itu dikenal angker sejak lama. Banyak warga pernah melihat penampakan di sana, dan sekarang istrinya meletakkan uang. Untuk apa? Keesokan harinya, seperti biasa, warung kembali dipenuhi pelanggan. Tapi di sisi lain, desa kembali geger. Seorang penjual roti keliling ditemukan jatuh tersungkur di bawah pohon beringin, darah keluar dari telinganya, matanya melotot, dan uang 5 ribuan tergenggam erat di tangannya. Pak Taryo gemetar saat membaca berita itu dari mulut ke mulut. Ia makin curiga. Malamnya, ia kembali membuka pembicaraan dengan Ibu Niti. "Sejak kapan kamu suka buang-buang uang ke pinggir jalan?" tanyanya dingin. Ibu Niti terdiam, bibirnya bergetar, tapi alih-alih mengakui, ia justru marah. "Kamu nuduh aku main-main uang, Mas? Aku ini cari nafkah buat keluarga. Kalau warung kita rame, harusnya kamu bersyukur, bukan curiga." Pak Taryo terdiam. Ia tak ingin memperpanjang pertengkaran, tapi hatinya tidak bisa diam. Malam itu, ia duduk di dalam warung yang sudah sepi. Ia menatap tumpukan mangkuk dan panci kaldu yang mulai kosong. Tiba-tiba ia merasa ruangan itu jadi lebih dingin. Matanya menatap ke arah dapur. Dan sesaat ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut ruangan, menatap ke arahnya, lalu menghilang. Begitu saja, Pak Taryo merinding. Ia sadar, ada yang salah. Sangat salah. Dengan semua ini, malam itu, setelah melihat bayangan hitam di dapur warung, Pak Taryo sulit tidur. Pikirannya kalut, tubuhnya terasa dingin meski berselimut tebal. Ia mulai bertanya-tanya apakah ini semua kebetulan, ataukah istrinya memang terlibat dalam sesuatu yang berbahaya. Sementara itu, di ranjang sebelah, Ibu Niti tidur dengan senyum di wajah. Entah karena puas warungnya kembali sukses, atau karena merasa ritual pesugihan itu berhasil. Tapi jauh di dalam hatinya,
sebenarnya ada rasa takut yang terus ia tekan. Ketika malam hening, kadang terdengar suara aneh di telinganya. Kadang ia merasa seperti ada yang mengikuti dari belakang. Walau saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Namun, semua itu ia anggap sebagai harga kecil dari sebuah keberhasilan. Hari demi hari, warung semakin ramai, pelanggan datang dari desa lain, bahkan ada yang menunggu sejak pagi. Mereka memuji rasa mie ayam yang katanya lebih gurih dan kuahnya ngangen. Ibu Niti hanya tersenyum setiap kali mendapat pujian, walau dalam hati ia tahu bahwa rasa itu bukan dari bahan, melainkan dari darah dan nyawa yang dikorbankan. Namun, keberuntungan itu mulai berubah menjadi keanehan. Suatu malam, saat Ibu Niti sedang mengaduk kaldu di dapur, ia mendengar suara tangisan pelan dari belakang warung. Suaranya lirih, seperti suara anak kecil. Ia kira itu suara dari rumah tetangga, tapi ketika ia intip keluar jendela, tak ada siapapun. Beberapa hari kemudian, seorang pelanggan tiba-tiba pingsan di tengah makan. Wajahnya pucat, matanya kosong. Setelah sadar, pria itu berkata sambil gemetar, ada tangan keluar dari mangkuk mie saya. Semua orang mengira itu hanya halusinasi, tapi semenjak kejadian itu, warung Ibu Niti jadi lebih sering terasa mencekam. Malam-malam, terdengar suara benda jatuh dari dapur. Padahal, tidak ada angin, sendok bergeser sendiri, panci berpindah tempat. Bahkan, mangkuk-mangkuk bersih yang baru dicuci terpecah tanpa sebab. Pak Taryo yang selama ini diam akhirnya tak tahan. Ia mencoba bicara serius dengan istrinya Niti. Aku tahu kamu ngelakuin sesuatu. Aku lihat kamu naruh uang di pohon beringin itu, dan setiap habis kamu lakukan itu, selalu ada yang meninggal. Ibu Niti terdiam, matanya memerah, nafasnya berat. Untuk pertama kalinya, rahasia yang ia simpan mulai terbongkar. Aku cuma ingin warung kita ramai lagi, Mas, katanya lirih. Aku capek lihat kita susah terus, sementara Lukman malah makin kaya. Dengan cara mengorbankan orang lain, Nit, apa kamu pikir rezeki yang datang dari darah orang lain itu berkah? Bentak Pak Taryo dengan wajah marah, tapi semuanya sudah terlambat. Malam itu, saat keduanya masih bersitegang, terdengar suara keras dari dapur, seperti panci dilempar ke lantai. Mereka berlari ke sana, dan mendapati semua bumbu dan peralatan masak berserakan, seolah ada yang mengamuk, dan di dinding kayu, tergores tulisan dengan darah. Giliran kalian sudah dekat. Pak Taryo pucat, Ibu Niti menjerit keras dan jatuh. Terduduk di lantai, dadanya sesat, matanya mulai berair, rasa penyesalan mulai menyusup, tapi ia tahu, semua sudah terlambat. Sejak malam itu, mimpi buruk datang silih berganti. Ibu Niti sering bermimpi didatangi arwah anak-anak kecil yang menangis sambil membawa uang 5.000-an. Mereka merintih, memohon agar dikembalikan. Kadang dalam mimpi itu, tangannya tiba-tiba berdarah karena memegang uang tersebut, dan ketika ia bangun, tangannya benar-benar basah seperti habis mencuci darah. Sementara itu, Pak Taryo mengalami mimpi yang tak kalah mengerikan. Dalam tidurnya, ia melihat warung mereka terbakar. Dari dalam api itu, muncul sosok hitam tinggi besar dengan mata merah menyala, memanggil namanya, dan juga nama Ibu Niti. Ketika mereka mencoba meminta bantuan ke tetua kampung, tak ada yang percaya. Semua mengira mereka hanya lelah. Tapi satu orang yang diam-diam mengamati dan mulai mencurigai adalah Pak Lukman. Sebagai saudara, ia awalnya tidak ingin mencampuri, namun setelah mendengar banyak warga meninggal secara aneh, dan desas-desus tentang uang 5.000-an yang kerap muncul di tikungan beringin, ia mulai merasa ada yang janggal. Ia mendatangi seorang Kyai tua bernama Kyai Mustafa, seorang yang dikenal mampu membaca kejadian gaib. Dan dari sanalah, misteri sesungguhnya mulai terkuak. Namun, sebelum semua bisa diperbaiki, satu kejadian paling tragis pun terjadi. Anak kecil tetangga mereka yang sering membantu membersihkan halaman warung, ditemukan meninggal tepat di bawah pohon beringin. Dan di tangannya menggenggam uang 5.000-an yang lusuh dan berdarah. Setelah kematian anak kecil tetangga yang ditemukan menggenggam uang 5.000-an berdarah, warga kampung mulai resah. Suasana di desa jadi lebih sunyi, terutama menjelang malam. Banyak yang memilih menutup pintu lebih cepat, menghindari keluar rumah, terutama jika harus melewati tikungan pohon beringin yang kini makin dianggap angker. Bahkan beberapa orang mengatakan bahwa mereka pernah melihat sosok bayangan hitam tinggi besar berdiri diam di bawah pohon itu, memandangi jalan dengan sorot mata merah menyala. Namun anehnya,
Di tengah kecemasan dan teror yang menyelimuti kampung, warung mie ayam milik Ibu Nite justru semakin laris manis. Warung kecil itu kini selalu penuh. Setiap pagi hingga sore, orang-orang datang silih berganti. Bahkan ada yang harus menunggu di luar karena kursi di dalam tak cukup menampung semua pelanggan. Mie ayam buatan Ibu Niti kini disebut-sebut sebagai mie paling enak sekecamatan, padahal resepnya tak pernah berubah. Tapi entah mengapa, rasanya semakin lezat. Aromanya menggoda, dan kuahnya seperti membuat orang ketagihan. Dengan penghasilan yang meningkat pesat, Ibu Niti dan Pak Taryo pun mulai menikmati perubahan besar dalam hidup mereka. Mereka memperbaiki rumah, mengecat warung, membeli kulkas baru, dan bahkan berencana membeli sepeda motor untuk anak mereka yang sedang kuliah di kota. Dari luar, kehidupan mereka terlihat sangat bahagia dan berkecukupan. Namun, itu hanya di permukaan. Di balik senyum yang dipamerkan ke pelanggan, Ibu Niti menyimpan ketakutan yang makin menjadi-jadi. Ia sudah tidak bisa tidur dengan tenang. Hampir setiap malam, ia mendengar suara tangisan anak kecil, suara lirih yang seperti berasal dari bawah kolong tempat tidurnya. Kadang, ia terbangun karena merasa ada yang menarik ujung selimutnya. Dan setiap pagi saat ia memeriksa saku bajunya, entah kenapa selalu ada selembar uang 5 ribuan yang lusuh dan basah, seolah-olah diingatkan bahwa ritual itu belum selesai. Sementara itu, Pak Taryo pun ikut dihantui. Ia mulai sering melamun. Saat melayani pembeli, tangannya gemetar saat mengangkat panci, dan wajahnya pucat seperti orang kurang darah. Ia tahu, apa yang dilakukan istrinya adalah kesalahan besar, tapi ia sendiri tak tahu harus bagaimana menghentikannya. Apalagi sekarang, mereka sudah sangat bergantung pada uang hasil warung itu, uang yang kotor. Tapi sudah terlanjur masuk ke dalam rumah mereka. Suatu malam, saat sedang menutup warung, Pak Taryo merasa ada seseorang memanggil namanya dari belakang. Taryo. Suara itu lirih dan dalam. Saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi tiba-tiba, angin bertiup sangat kencang dari arah dapur, membuat tirai warung melambai kuat. Ia mencoba melangkah ke belakang, tapi tiba-tiba semua panci dan peralatan masak jatuh sendiri dari raknya, seperti dilempar oleh tangan tak terlihat. Pak Taryo mundur ketakutan, matanya liar mencari asal suara. Saat itulah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dinding dapur tertulis dengan cairan merah, "Bukan hanya nyawa yang harus dibayar, keturunanmu pun jadi milik kami." Ia tersungkur, jantungnya seperti berhenti berdetak. Tulisan itu perlahan menghilang sendiri, namun bau amis dan hawa dingin tetap tersisa di ruangan itu. Keesokan paginya, anak mereka, Reni, yang sedang kuliah di luar kota, menelepon dengan suara panik. Ia bilang bahwa semalam ia mengalami mimpi buruk, dikejar sosok hitam dengan wajah terbakar, dan di mimpinya, ia melihat ibunya tertawa sambil melempar uang ke jurang, yang membuat Reni makin ketakutan. Ia terbangun dengan tangan penuh luka goresan, seolah benar-benar dikejar sesuatu dalam dunia nyata. Mendengar itu, Ibu Niti langsung menangis. Ia sadar, pesugihan ini tidak hanya mengambil nyawa orang tak bersalah, tapi mulai menyentuh keluarganya sendiri. Tapi anehnya, meski hatinya menjerit, bagian lain dalam dirinya masih enggan berhenti. Ia takut jika berhenti, maka tumbalnya adalah ia sendiri dan orang-orang yang ia cintai. Sementara itu, Pak Lukman, sang adik ipar, mulai mendengar banyak cerita aneh. Ia mendengar ada warga yang melihat Ibu Niti berjalan sendirian tengah malam ke arah pohon beringin. Ia mendengar tentang uang 5 ribuan yang sering muncul di jalan dan selalu diikuti oleh kematian. Ia merasa ada yang tidak beres. Sebagai keluarga, ia merasa wajib mencari tahu kebenarannya. Ia pun pergi menemui Kyai Mustafa, seorang kiai tua yang dikenal bisa merasakan energi gaib dan membantu banyak orang dalam menghadapi gangguan makhluk halus. Setelah mendengar cerita Pak Lukman, Kyai Mustafa hanya menunduk lama. Kemudian ia berkata pelan, jika benar ada pesugihan uang yang digunakan untuk tumbal, maka rumah itu sekarang sedang dikepung makhluk halus yang menagih haknya. Mereka tak akan diam, mereka akan terus meminta, sampai perjanjian ditebus dengan nyawa yang lebih besar. Dan saat itu juga, Kyai Mustafa bersiap datang ke kampung tersebut. Sebelum semuanya benar-benar terlambat. Pagi itu, suasana kampung masih diselimuti kabut tipis. Matahari belum sepenuhnya menampakkan diri. Di kejauhan, terlihat seseorang berjalan pelan dengan tongkat kayu di tangan. Jubah putihnya sedikit kotor karena tanah, namun wajahnya bersih dan tenang. Dialah Kyai Mustafa.
tokoh agama dari desa sebelah, yang datang atas permintaan Pak Lukman, orang yang sejak awal curiga akan warung milik saudaranya sendiri. Kyai Mustafa tidak datang dengan sorak-sorai atau rombongan, ia datang sendirian, tenang. Seperti sudah tahu apa yang sedang terjadi. Setelah menunaikan salat subuh di Masjid Kampung, beliau duduk di serambi bersama Pak Lukman dan beberapa tokoh kampung lainnya. Dengan suara lembut, beliau mulai bertanya, berapa banyak yang sudah meninggal sejak warung itu mulai ramai kembali? Pak Lukman menarik napas panjang. Sudah 5 orang, Kyai, semuanya meninggal mendadak, dan anehnya, semua ditemukan dengan uang 5 ribuan di dekat tubuh mereka. Kyai Mustafa mengangguk pelan, matanya menatap kosong ke arah langit. Pesugihan model seperti ini memang tidak banyak yang tahu, tapi yang satu ini. Saya sudah pernah menghadapi kasus serupa. Uang 5 ribuan itu bukan sekadar uang itu. Jembatan antara dunia nyata dan dunia gaib. Siapapun yang memungutnya dianggap rela menggantikan keberuntungan si pelaku. Warga yang hadir saling bertukar pandang. Beberapa mulai merinding. Sebagian mulai mencurigai bahwa apa yang terjadi di kampung mereka lebih dari sekadar kebetulan. Dan sekarang, lanjut Kyai Mustafa, energi jahat itu sudah menempel kuat di warung itu. Setiap mie yang dimasak, setiap uang yang diterima, semua telah terikat oleh darah tumbal. Sementara itu, di warung mie ayam, suasana pagi masih seperti biasa. Pelanggan mulai berdatangan, antrean mulai terbentuk. Tapi wajah Ibu Niti tampak lesu, matanya cekun, kulitnya pucat, dan senyumnya dipaksakan. Ia seperti bekerja dalam mimpi yang tak kunjung selesai. Ia tahu, malam ini adalah malam Jumat Kliwon. DN itu artinya ia harus kembali melempar uang 5 ribuan ke tikungan beringin, seperti biasa. Tapi hatinya mulai ragu. Apalagi setelah kejadian anaknya, Reni, yang mengalami mimpi buruk dan tangan tergores tanpa sebab. Ia takut, sangat takut. Pak Taryo juga tidak bisa menyembunyikan kecemasannya. Setiap malam ia berjaga lebih lama. Takut ada yang datang, atau ada kejadian aneh lagi. Bahkan kini, setiap sudut rumah mereka terasa dingin dan penuh bayangan. Suara-suara, tangisan dan bisikan sudah menjadi makanan sehari-hari. Dan kadang, mereka seperti melihat sosok hitam berdiri di pojok ruangan. Tapi ketika dicek, tidak ada siapa-siapa. Hingga akhirnya sore itu, Kyai Mustafa datang ke warung mereka. Beliau tidak makan, tidak memesan. Ia hanya berdiri di depan warung, menatap tajam ke dalam. Assalamualaikum, sapanya. Ibu Niti langsung keluar dari dapur. Ia terkejut, tubuhnya gemetar tak karuan. Ia merasa seperti diketahui semua dosanya, hanya dari tatapan mata seorang kiai tua itu. Waalaikumsalam, Kiai. Ada yang bisa saya bantu? Kyai Mustafa tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya berjalan pelan ke dalam warung, lalu berhenti di depan etalas mie ayam yang dipenuhi mangkuk dan kaldu. Ia mengangkat tangannya, menutup mata, dan mulai berzikir pelan. Suara zikirnya lembut, tapi suasana seketika menjadi berat. Udara yang tadinya hangat mendadak dingin. Semua pelanggan di warung mulai merasa tidak nyaman. Tiba-tiba, salah satu mangkuk yang berada di atas meja pecah sendiri tanpa disentuh siapapun. Kuahnya tumpah ke lantai. Semua orang terkejut. Lalu Kyai Mustafa berkata pelan, tempat ini sudah dipenuhi jin penagih. Setiap mangkuk yang kalian sajikan adalah hasil dari darah manusia yang tak bersalah. Ibu Niti jatuh terduduk, air matanya langsung mengalir deras. Ia tak bisa menyangka lagi. Saya cuma ingin warung ini kembali ramai. Saya cuma ingin hidup layak, Kiai. Kyai Mustafa menatapnya dengan iba, tapi tegas, dengan menukar nyawa orang lain. Apa itu pantas? Kalau kamu betul ingin keluar dari ini, maka kamu harus siap menerima balasannya. Karena jalan pesugihan itu tidak bisa ditutup tanpa harga. Malam itu, Kyai Mustafa memutuskan untuk melakukan ritual pemutusan ikatan pesugihan di tikungan pohon beringin. Ia mengajak beberapa warga, termasuk Pak Lukman dan Pak Taryo, untuk ikut serta. Mereka membawa air doa, garam kasar, serta kitab-kitab zikir yang akan digunakan. Namun Ibu Niti tidak ikut. Ia merasa tubuhnya terlalu lemah, tapi ia berjanji dalam hati. Jika ritual ini berhasil, ia tak akan pernah lagi menyentuh pesugihan. Ketika ritual dimulai, angin mendadak kencang, pohon beringin bergoyang kuat seperti diterpa badai. Meskipun langit tidak menunjukkan tanda hujan, Kyai Mustafa memimpin bacaan doa dengan suara lantang, dan saat air doa disiramkan ke akar pohon, tiba-tiba terdengar suara jeritan panjang.
dan mengerikan, seperti ratusan orang berteriak bersamaan. Lalu tanah di bawah pohon itu bergetar, dan muncul asap hitam pekat dari dalam akar. Para warga mundur ketakutan. Kyai Mustafa terus membaca doa. Wajahnya pucat, keringat membasahi jubahnya. Ia tahu, jin pesugihan itu tidak mau diputus dengan mudah. Sampai akhirnya, suara itu menghilang, angin berhenti, dan suasana menjadi sunyi kembali. Namun Kyai Mustafa memperingatkan, ritual ini hanya memutus aliran tumbalnya, tapi jin itu belum sepenuhnya pergi. Dia akan menagih balasannya. Dan keluarga yang membuat perjanjian harus siap menerima akibatnya. Malam itu, Pak Taryo membawa pulang kabar baik bahwa ritual telah dilakukan. Namun saat masuk ke rumah, ia mendapati Ibu Niti terduduk di depan warung dengan wajah kosong. Dan di tangannya, tergenggam erat selembar uang 5 ribuan. Yang terus berdarar, tak henti-henti. Malam semakin larut, angin malam berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di dalam rumah, Ibu Niti terduduk lemas di lantai dapur. Tangannya masih menggenggam erat uang 5 ribuan yang tadi berdarah tanpa henti. Meski darahnya telah mengering, kertas uang itu terasa berat bukan karena beban fisik, melainkan karena dosa dan kutukan yang menempel padanya. Pak Taryo, yang baru saja pulang dari ritual bersama Kyai Mustafa, langsung memeluk istrinya. Bu, semua sudah selesai, kita sudah putuskan ikatannya. Kita bisa mulai hidup baru, ujarnya dengan penuh harap. Namun Ibu Niti menggeleng lemah. Tidak, Pak. Kita belum benar-benar bebas. Aku merasa ada yang masih menunggu. Ada yang belum selesai. Dan benar saja, sejak malam itu, keanehan demi keanehan mulai terjadi di rumah mereka. Mula-mula suara tangisan anak kecil terdengar dari bawah kolong dapur. Lalu, lampu warung sering berkedip sendiri meski tidak ada masalah listrik. Bahkan, pelanggan mulai berkurang drastis. Mereka merasa takut makan di sana. Seperti ada aura gelap yang menyelimuti warung itu. Reni, anak sematawayang mereka, semakin sering bermimpi buruk. Ia terbangun tengah malam dengan tubuh basah oleh keringat, dan selalu menyebut satu nama dalam tidurnya, Mbok Inem. Padahal, Mbok Inem adalah wanita tua gila yang ditemukan tewas beberapa minggu lalu, salah satu korban dari uang 5 ribuan yang dilempar Ibu Niti. Reni bahkan mulai bisa melihat sosok bayangan perempuan tua itu berdiri di depan kamarnya setiap malam dengan kepala miring dan mata yang hitam legam. Keesokan paginya, Pak Lukman datang dengan wajah tegang. Aku mimpi buruk semalam, katanya kepada Pak Taryo. Dalam mimpiku, aku melihat mayat-mayat orang yang sudah mati karena pesugihanmu. Mereka berdiri melingkar, dan di tengahnya ada sosok hitam besar. Wajahnya nggak kelihatan, tapi suaranya seperti logam dipukul. Pak Taryo langsung gemetar. Ia mulai sadar bahwa ritual yang dilakukan Kyai Mustafa belum menyelesaikan semuanya. Jin pesugihan itu kehilangan aliran tumbalnya, dan sekarang mulai menagih langsung kepada pelaku. Dan benar saja, malam Jumat berikutnya, sekitar pukul 2 dini hari, Ibu Niti menghilang. Reni yang terbangun dari tidur tidak menemukan ibunya di kamar. Pak Taryo panik. Seluruh rumah diperiksa, tapi Ibu Niti tidak ada. Sampai akhirnya, ia menemukan jejak kaki berlumpur mengarah keluar rumah, menuju ke tikungan pohon beringin. Tempat ritual pemutusan pesugihan dilakukan dengan diterangi senter. Pak Taryo dan beberapa warga berlari ke sana, dan ketika mereka sampai di bawah pohon tua itu, mereka menemukan Ibu Niti dalam kondisi setengah sadar, duduk bersila dengan tubuh gemetar, dan mulutnya menggumam sendiri, "Saya rela. Saya rela jadi tumbalnya. Asal anak saya, jangan diambil. Jangan ambil anak saya." Pak Taryo langsung memeluk istrinya yang tak henti menangis. Warga yang melihat ikut menangis pilu. Meski mereka tahu, semua ini akibat perbuatan sendiri, tapi tetap saja, melihat seseorang begitu tersiksa oleh perjanjian setan bukan hal yang mudah. Beberapa hari setelah kejadian itu, Kyai Mustafa kembali datang. Wajahnya semakin pucat, dan ia berkata dengan suara berat, "Jin itu belum puas selama semua korban tidak didakal dan tidak diikhlaskan. Ia akan terus menuntut, dan keluarga pelaku tidak akan pernah tenang." Ia menyarankan agar dibuat pengajian besar di tengah kampung untuk mendoakan semua korban pesugihan tersebut, termasuk membaca Yasin dan tahlil di lokasi-lokasi ditemukannya jenazah. Akhirnya malam itu, seluruh warga berkumpul di mushola. Mereka membaca doa dengan khusyuk. Ibu Niti juga hadir.
Meskipun wajahnya tampak sangat pucat dan matanya sembab, ia duduk di pojok ruangan, memeluk Reni sambil tak henti menitikkan air mata di tengah-tengah pembacaan doa. Tiba-tiba lampu musola padam. Angin besar masuk dari jendela. Sejumlah warga mulai panik. Tapi Kiai Mustafa tetap tenang. Lalu melanjutkan bacaan doa dengan suara lebih keras. Ya Allah, lindungilah kami dari gangguan jin dan setan yang terkutuk. Dan saat doa itu selesai dibacakan, suara jeritan panjang menggema dari arah pohon. Beringin, semua orang diam, hening, dan lampu pun menyala kembali. Esok paginya, kabar aneh tersebar. Uang-uang 5 ribuan yang sebelumnya dilempar Ibu Niti, bermunculan sendiri di jalanan kampung, tapi kini, uang-uang itu terbelah dua, seperti disobek oleh tangan tak kasat mata, dan di setiap sobekan, ada bercak merah seperti darah. Warga tak berani menyentuh uang itu. Mereka akhirnya mengumpulkannya dan membakarnya di halaman masjid. Kiai Mustafa berkata, pertanda bahwa jin itu sudah mulai meninggalkan tempat ini. Tapi balasannya belum selesai. Ibu Niti mulai merasa lebih tenang. Warung ditutup, ia dan suaminya mulai banyak beribadah. Tapi ia tahu, hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Dan tepat malam harinya, sesuatu terjadi. Saat Ibu Niti sedang sholat tahajud, tiba-tiba ia tersedak darah, tubuhnya gemetar. Matanya terbuka lebar, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan suaranya. Kalian berdua sudah aku beri rezeki, tapi kalian ingkar. Sekarang waktumu. Pak Taryo yang melihat langsung membaca ayat kursi sekuat-kuatnya. Tubuh istrinya kejang hebat, lalu akhirnya jatuh pingsan, dan ketika sadar, Ibu Niti menangis histeris. Aku lihat mereka semua, Pak. 5 orang. Berdiri di ujung jalan. Mereka nunggu giliran. Hari-hari berlalu dengan penuh kegelisahan. Warung mie ayam milik Ibu Niti dan Pak Taryo kini tinggal kenangan. Belang warung sudah dicopot, meja-meja sudah disingkirkan, dan tempat itu dibiarkan kosong tanpa aktivitas. Sejak kejadian Ibu Niti kesurupan malam itu, suasana rumah menjadi semakin mencekam. Reni, anak semata wayang mereka, hampir setiap malam ketakutan, Bu. Semalam aku lihat bayangan hitam berdiri di ujung jalan lagi. Katanya lirih suatu pagi dia panggil aku. Katanya giliranku udah dekat. Mendengar itu, Ibu Niti langsung memeluk putrinya erat-erat, tubuhnya gemetar, jantungnya berdebar tak karuan. Ia sadar tumbal pesugihan belum lunas. Jin pesugihan masih terus menagih nyawa. Malam Jumat kembali datang, Kiai Mustafa kembali berkunjung, membawa air doa dan beberapa ayat yang ditulis di selembar kertas kuno. Wajah beliau tampak lebih tegang dari biasanya. Ada 1 jiwa lagi yang harus dibayar. Dan sepertinya jin itu mengincar anak kalian, ucapnya dengan nada berat. Tapi masih ada 1 cara untuk menghentikannya. Tapi, risikonya besar. Pak Taryo dan Ibu Niti mendengarkan dengan saksama. Kiai Mustafa menjelaskan bahwa jika mereka benar-benar ingin menghentikan semua ini, maka seseorang dari mereka yang pernah membuat perjanjian pesugihan harus mengorbankan dirinya sendiri secara ikhlas. Bukan mati karena dipaksa, tapi menyerahkan diri sepenuhnya untuk ditebus. Suasana mendadak sunyi, hanya suara jangkrik terdengar dari luar rumah. Aku yang akan melakukannya, kata Ibu Niti lirih. Aku yang memulai semua ini, biar aku juga yang menanggungnya. Pak Taryo ingin menolak, namun air matanya menahan kata. Ia tahu, ini bukan lagi soal pilihan. Ini soal penebusan. Malam itu, Ibu Niti bersuci dan memakai pakaian putih. Ia duduk di ruang tengah, menghadap ke arah timur, sambil memegang Al-Quran di tangan kiri dan sehelai kain kafan di tangan kanan. Kiai Mustafa mulai membaca doa-doa pelindung, sementara Reni dan Pak Taryo hanya bisa menangis di sudut ruangan. Saat jam menunjuk pukul 3 dini hari, tiba-tiba angin kencang masuk dari jendela yang terbuka. Lilin-lilin padam seketika, dan suasana menjadi sangat mencekam. Dari luar rumah, terdengar suara langkah kaki pelan, namun pasti, dan pintu terbuka sendiri. Seseorang atau sesuatu masuk. Tubuhnya hitam pekat, tinggi menjulang, matanya merah menyala seperti bara api. Aura dingin dan bau anyir langsung memenuhi ruangan. Semua orang terdiam. Makhluk itu berdiri tepat di depan Ibu Niti. Tapi Ibu Niti tidak bergeming. Dengan suara lirih, ia berkata, aku yang datang. Aku yang rela. Ambillah aku, tapi jangan sentuh anakku. Makhluk itu mendekat, semakin dekat dan kemudian serahak. Angin besar menyapu ruangan. Tubuh Ibu Niti
terangkat beberapa sentimeter dari lantai, matanya terpejam, mulutnya komat kamit tak jelas. Pak Taryo berteriak, Reni menangis histeris. Kyai Mustafa tetap melantunkan doa keras-keras. Tiba-tiba, suara jeritan keras terdengar dari dalam tubuh Ibu Niti, seolah ada ribuan suara bersamaan lalu. Tubuhnya ambruk tak bergerak. Sunyi makhluk itu lenyap, angin berhenti, lilin menyala. Kembali, semua terdiam. Ibu Niti masih tergeletak di lantai, namun wajahnya terlihat tenang, matanya tertutup, dan bibirnya tersenyum tipis, seakan ia sudah berdamai dengan takdir. Kyai Mustafa menunduk dan berkata, sudah selesai. Dia menepati janji. Pengorbanan diterima. 3 hari setelah kejadian itu, warga menggelar tahlilan. Banyak yang datang, tak hanya karena Ibu Niti telah wafat, tapi juga karena kisah kelam warung mie ayam itu telah menyebar ke berbagai desa. Banyak yang ingin melihat dengan mata kepala sendiri tempat di mana pesugihan berakhir. Pak Taryo dan Reni perlahan mencoba membangun kehidupan baru. Mereka pindah ke kampung sebelah, hidup sederhana dan jauh dari urusan mistis. Pak Taryo mulai bekerja di kebun, sementara Reni melanjutkan sekolahnya. Namun, setiap malam Jumat, Pak Taryo selalu menyalakan lilin kecil di depan rumah. Ia duduk sambil mengaji, menghadiahkan doa untuk istrinya yang telah berkorban demi menyelamatkan keluarganya dari kutukan yang mengerikan. Karena bagi Pak Taryo, Ibu Niti bukan hanya seorang istri, tapi juga pahlawan. Sudah 6 bulan berlalu sejak kepergian Ibu Niti, kehidupan di desa mulai kembali seperti semula, meski bayang-bayang kisah pesugihan masih membekas di benak warga. Warung mie ayam yang dulu milik Ibu Niti dan Pak Taryo kini dibiarkan kosong. Rumput liar tumbuh liar di pelataran, tak ada yang berani menyentuh atau merenovasinya, apalagi membuka usaha di tempat itu. Warga percaya, tempat itu masih menyimpan sisa energi dari perjanjian gelap yang pernah dilakukan. Sementara itu, Pak Taryo dan Reni hidup sederhana di desa sebelah. Rumah kontrakan kecil mereka cukup untuk berteduh dari panas dan hujan. Pak Taryo bekerja sebagai buruh tani, sementara Reni membantu tetangga membuat keripik singkong. Mereka tidak berkelimpahan, tapi hidup mereka tenang. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu malam, tepat malam Jumat Kliwon, Reni terbangun karena mendengar suara ketukan dari jendela kamar. Suaranya pelan, tapi berirama tok-tok-tok. Awalnya Reni mengira itu suara kucing atau ranting pohon, tapi ketika ia mendekat, ia melihat sosok wanita berdiri di luar jendela, rambutnya panjang, mengenakan baju putih, dan wajahnya samar-samar, terlihat seperti ibunya. Reni terkejut dan menjerit. Pak Taryo langsung bangun dan menghampiri. Tapi saat mereka membuka jendela, sosok itu sudah tidak ada. Hanya bayangan samar yang tertinggal, menghilang seperti kabut. Besoknya, mereka memanggil kembali Kyai Mustafa, yang kini sudah mulai sakit-sakitan. Ketika diceritakan tentang penampakan itu, wajah Kyai Mustafa tampak muram. Apa yang kalian lihat bukan arwah Ibu Niti, tapi sisa ikatan perjanjian yang belum sepenuhnya putus, ucapnya lirih. Bukannya beliau sudah menebus? Tanya Pak Taryo. Iya, tapi jin itu licik. Dia memanfaatkan celah dari niat gelap yang dulu. Karena itu, tempat asalnya warung itu harus disucikan, harus ditutup selamanya. Secara lahir dan batin, Pak Taryo mengangguk. Malam itu juga, ia dan Reni kembali ke desa lama dengan membawa air doa, kemenyan, dan lembaran ayat suci. Mereka menghadap ke warung yang sudah lama kosong. Meski sudah tak ditempati, suasananya masih terasa aneh, dingin, sunyi, dan seperti diawasi. Dengan didampingi Kyai Mustafa, mereka melakukan penyucian. Setiap sudut warung diperciki air doa tembok yang masih berdiri dilumuri tanah liat yang sudah dibacakan ayat-ayat. Dan saat mereka sampai ke pojok warung, tempat dulu Ibu Niti sering duduk sendiri, tanahnya mendadak retak kecil, dan dari dalamnya keluar bau busuk menyengat. Ini tempat perjanjian itu diikat, kata Kyai Mustafa. Ia meminta Pak Taryo menggali sedikit tanah di sana, dan betul saja mereka menemukan batu kecil berbungkus kain merah dengan ikatan benang rambut dan darah kering. Itu adalah jimat pemanggil yang digunakan dalam pesugihan. Kyai Mustafa langsung membakarnya sambil membaca doa. Saat api membakar kain merah itu, terdengar suara jeritan panjang dari arah jalan desa. Suara itu memekik, melengking, lalu hilang begitu saja, seolah kabut yang tertiup angin. Bersamaan dengan itu, angin besar berembus, dan langit yang mendung berubah terang. Setelah itu, suasana desa perlahan berubah.
Para warga yang dulu ketakutan kini merasa lebih tenang. Warung bekas Ibu Nipil akhirnya dibongkar dan lahannya dijadikan taman kecil oleh warga desa, tempat anak-anak bisa bermain. Di tengah taman itu, ditanam pohon Kamboja dan ditaruh batu nisan kecil bertuliskan, "Di sini pernah berdiri keserakahan." Dan dikuburkan dengan pengorbanan. Sementara itu, Pak Taryo dan Reni tetap hidup sederhana. Mereka tak pernah lagi membuka warung, tak pernah lagi berurusan dengan hal gaib. Tapi setiap malam Jumat, Reni selalu membaca Yasin untuk ibunya. Ia tahu ibunya pernah tersesat, tapi di akhir hidupnya, beliau memilih untuk menyelamatkan keluarganya, dan dalam hati kecil Reni, ia percaya suatu hari mereka akan bertemu kembali, tapi bukan di ujung jalan yang gelap melainkan di tempat terang, di sisi yang damai.